Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang resensi. Ini baru bagian pertama, nanti kita akan ada lanjutannya bagian. Poin pembahasannya akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari fungsinya, tujuan teks resensi, penyusunan resensi, dan struktur. Yang pertama kita menuju ke pengertian dari itu sendiri. Pengertian resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Resensi biasanya mengupas buku, film, atau drama. Istilah lain dari resensi adalah bedah, kupasan, atau review. Ini biasanya kita bisa lihat di YouTube ya, tentang review barang-barang tertentu ya. Jika itu adalah tentang produk, bisa film, review film. Atau kalian bisa menceritakan film yang kalian tonton di bioskop, kemudian kalian ceritakan kembali kepada teman kalian. Itu namanya resensi gitu. Meskipun banyak yang bilang itu namanya spoiler ya. Itu resensi gitu. Jadi resensi bisa melihat apakah barang atau film atau buku ini layak untuk ditonton atau memiliki nilai yang baik atau yang buruk. Itu setelah kita melakukan penilaian terhadap karya. Selanjutnya kita menuju ke fungsi ya. Fungsi itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama informatif, yaitu menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Karena kalian lebih suka mungkin nonton film, maka kalian akan mencari film ini, trailernya ada di YouTube. Setelah kalian lihat cuplikannya ya atau video klipnya di YouTube, kemudian kalian merasa wah ini filmnya bagus, maka kalian sudah mendapatkan informasi dari resensi itu sendiri. Atau kalian lagi mencari film-film lama gitu yang sudah tidak ada di bioskop, tapi kalian pengen tahu, nah kalian mulai bisa mencari di YouTube karena banyak review film. Atau buku, kalian ingin membeli buku novel, bagus nggak ini bukunya, kalian bisa melihat reviewnya sendiri. Dari ini fungsinya informatif, jadi memberikan kepada kalian. Kemudian ada fungsi komersial ya, mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial. Jadi kalau sudah ada misalnya kalian nonton film kan itu ada trailernya, nah trailer itu untuk memberitahukan cuplikannya, ini loh gitu filmnya bagus, dari trailernya aja udah kelihatan begitu kan. Itu fungsi komersial, biar banyak yang nonton, biar banyak yang melihat di bioskop atau banyak yang membeli bukunya. Itu fungsi komersial. Kemudian fungsi akademik, interaksi antara penulis atau pengarang buku, penerjemah, editor, dan presensi dalam membentuk wacana keilmuan mengenai topik tertentu. Iya, jika kita lihat resensi ini fungsinya untuk akademik. Kalau kita berbicara buku, ya buku ini apakah layak untuk menjadi bahan pembelajaran kita ataupun tidak. Ya, biasanya banyak orang yang mulai membaca buku untuk hiburan dan sebagainya, untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu bisa. Untuk bagaimana dengan film Pak Arif? Kalau ya film juga sama, fungsinya untuk pembelajaran, karena tidak lain dan tidak bukan, terkadang di film itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, baik pelajaran tentang kehidupan, pelajaran tentang bersosialisasi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam. Itu dari fungsi resensi ada 3 ya. Kita kembali lagi, di sini ada tujuan dari teks resensi. Ada tujuannya. Apa sih tujuan dari teks resensi? Yaitu tujuannya yang pertama, latar belakang. Jadi tujuan penulisan resensinya yang kita lihat pertama latar belakang, melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Jadi kalau penulis buku dilihat nih latar belakangnya apa. Kalau kita lihat kita baca puisinya karya Chairil Anwar, kita lihat latar belakang Chairil Anwar ini hidup di mana di zaman pergerakan nasional. Artinya Chairil Anwar masih hidup di zaman penjajahan gitu. Pergerakan nasional, mau merdeka atau mempertahankan kemerdekaan. Ini bisa kita lihat, makanya puisi-puisinya Chairil Anwar banyaknya adalah tentang perjuangan, mulai dari Diponegoro, Kerawang Bekas, dan lain sebagainya. Ini latar. Kalau kamu baca tentang atau ada film tentang peristiwa Mei 98, berarti orang yang membuat film itu pernah merasa peristiwa tersebut, atau istilahnya peristiwa reformasi ya. Kemudian penilaian, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui halayak banyak ya. Halayak ini orang-orang atau masyarakat. Jadi setelah kita menilai dan memberikan penghargaan, buku ini bagus, buku ini layak untuk ditonton, atau film ini bagus dan sebagainya, dari segi isi dan muatannya ya, biar orang-orang yang belum beli
pancing untuk beli, tadi fungsi untuk komersial dan untuk pendidikan juga bisa untuk akademik. Kemudian untuk menimbang ya, menimbang agar buku yang memperoleh perhatian dari orang lain yang belum baca. Jadi kalau ke toko buku mau beli apa gitu, nah kamu udah punya referensinya, oh saya pengen beli buku ini setelah saya baca resensinya atau review bukunya, jadi saya tertarik untuk beli. Atau kalian mau nonton film apa nih, nah, pas kalian baca tonton reviewnya di YouTube, wah bagus juga, nah baru kalian akan menonton, atau setidaknya kamu akan mencari-cari gitu film atau mencari tahu. Kemudian ada pujian, setelah kita meresensinya, mengkritiknya, ada pujian dan kritik terhadap bobot ilmiah atau karya, nilai-nilai karya seseorang tersebut. Ketika kita membaca novel misalnya Habibie dan Ainun gitu kan, kita bisa melihat betapa perjuangan kegigihannya Pak Habibie atau bahasa yang digunakannya oleh Pak Habibie terhadap Bu Ainun. Nah itu kita bisa memberikan pujian. Ada kritiknya juga, apa kekurangannya dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sebuah nilai untuk dalam sebuah penulisan. Ada keunggulan pasti, karena setiap buku atau film memiliki keunggulan ya. Dari sebuah seorang yang meresensi atau yang mereview pasti mencari keunggulannya. Apa nih keunggulannya? Sama seperti kita mau beli handphone, kita cari dulu referensi atau resensi dari orang-orang yang udah punya handphone, atau youtuber di YouTube banyak yang sudah mereview atau unboxing dan sebagainya. Keunggulan handphone ini apa dan sebagainya, itu dia ya. Kemudian ada kelemahannya, apa sih kelemahannya? Jadi setelah ditimbang, jadi menimbang baik keunggulan maupun kelemahan, kira-kira berapa persen nih gitu, atau nilainya berapa dari skala 10 skala 100 gitu ya. Itu kita bisa lihat dalam sebuah penulis, kalau dalam buku dari penulisan atau deskripsi dan sebagainya, itu banyak hal nilai. Itu dari tujuan penulisan. Jadi tujuan kita masuk ke dalam penyusunan resensi, penyusunan teks resensi ya, yaitu pertama ada identifikasi buku yang diresensi. Sebelum menyusun sebuah resensi, sebaiknya kalian mengenali atau mengidentifikasi buku yang akan atau dari identitas buku ya, ada dari judul, jenisnya, pengarangnya siapa, penerbitnya di mana, tahunnya kapan, cetakannya keberapa, dan jumlah halamannya. Ini secara fisik ya. Banyak kalau kita lihat ya, harga buku sampai mahal, ada 10.000 dan sebagainya. Kita lihat ya bukunya apa, judulnya, jenisnya bagaimana, apakah genrenya novel ataupun tentang pengembangan diri, atau kalau biasa ke toko buku namanya ada self improvement, nah itu pengembangan diri, atau tentang agama, atau tentang macam-macam. Jadi buku ini masuk ke kategori apa. Terus pengarangnya siapa, apakah pengarang terkenal dan lain sebagainya. Kemudian penerbit, biasanya penerbit ini yang mempengaruhi mahal atau tidaknya sebuah buku ya. Kemudian tahunnya, cetakan keberapa nih buku. Kalau buku yang laku banget cetakannya udah banyak, saya cetakan pertama bulan sekian, dan kedua, nah itu biasanya udah sampai 40, itu udah cetakan 40 itu berarti mereka bukunya udah paling laku gitu, dan itu mungkin harganya juga bisa mahal. Kemudian jumlah halaman ya, biasanya novel bisa lebih dari 500 halaman. Kemudian yang kedua, penyusunan resensi gitu. Sebelum membuat resensi, peresensi ini artinya orang yang melakukan resensi ya. Jadi resensi itu sebuah kegiatannya orang yang melakukan kegiatan resensi, namanya harus membaca buku terlebih dahulu yang akan diresensi. Sebelum peresensi memiliki pengetahuan yang memadai, terutama yang berhubungan dengan buku yang akan diresensi. Jadi kita baru bisa berkomentar kalau kita sudah melihat, mendengar, dan merasakan. Jadi ingat, kalau ketika kalian di materi teks observasi, kalian menggunakan sebuah panca indera. Nah, kalian harus merasakannya dulu gitu. Jadi kalau kamu belum tahu apa-apa, jangan banyak komentar. Jadi kita boleh mengkritik berdasarkan fakta-fakta yang kita dapat. Sama di sini, kalau kita mau meresensi sebuah buku atau film atau handphone, minimal kamu sudah punya barangnya dulu. Misalnya kamu seorang YouTuber, seorang reviewer di YouTube gitu dengan handphone, otomatis kamu harus punya handphonenya dulu dong gitu, biar kamu tahu ini handphonenya begini, seperti ini dan sebagainya. Atau kalau kamu review skincare, otomatis kamu harus punya skincare-nya dulu gitu kan. Nggak mungkin kamu ngomongin, oh skincare ini mereknya begini-begini, bagus-bagus, nggak bisa, karena kamu nggak punya barang. Kamu harus punya barangnya dulu, kemudian kamu coba dan menurut kamu cocok, itu bagus, berarti kamu sudah berdasarkan fakta yang ada dalam mereka. Sama dengan buku, bukunya juga kamu lihat kertasnya, oh ini kertasnya bagus loh sebenarnya, itu berarti kamu udah memegang dan tidak bersifat hayalan ya. Jadi resensi ini faktanya ada, objeknya ada. Itu dari penyusunan teks. Kita masuk ke dalam strukturnya. Nah, ini kita berbahas tentang struktur teks resensi. Yang pertama ada judul ya. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Iya, judul misalnya
mereview skincare, merek apa, fungsinya untuk apa. Saya review handphone Samsung atau review buku Habibie dan Ainun, itu harus ada judulnya. Identitas buku, karena kita berbicara tentang buku, maka identitas buku apa aja? Judulnya tadi ya, jenis buku, pengarang, penerbitnya, tahun terbit, cetakan ya, cetakan keberapa, jumlah halamannya, itu identitas. Jadi kalian lihat itu bisa ada di covernya dan sebagainya. Itu bisa ditambah misalnya warna covernya warna apa, gambarnya apa dan sebagainya. Itu identitas. Itu kita mendeskripsikan sudah ya. Kemudian pendahuluan atau pembukaan dari resensi ya. Di sini berisi landasan berpikir dari peresensi. Jadi fungsinya apa sih kita meresensi ini? Apakah buku ini worth it ya bahasanya? Worth it kalau bahasa Indonesia layak nggak sih untuk dipelajari atau layak nggak sih untuk dibaca gitu kan? Kayak gitu. Atau bahasanya kalau ini cocok nggak sih buat kalian yang remaja-remaja untuk baca novel ini? Nah ya. Kemudian untuk isi resensi merupakan bagian dari inti resi. Tuh. Jadi ini bagian ini isinya setelah kalian baca tadi ya. Nah kemudian ada penutup. Penutup ini pemaparan ya, peruntukan dan tujuan dari buku. Jadi ditutup disimpulkan. Tadi kalau diisi resensi pasti ada kekurangan, kelebihan ya, keunggulan buku gitu kan. Kekurangannya bagaimana. Kalau penutup disimpulkan. Berarti kamu menyimpulkan, oh buku ini layak untuk dibaca oleh anak-anak zaman sekarang, gitu kan? Begitu. Baik, itu tadi dari poin pembahasan ada 5. Kita sudah belajar pengertian, kita sudah belajar tentang fungsinya, tujuannya, penyusunan dan struktur. Maka nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di resensi bagian kedua. Ya, saya akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.